Bapak Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, berkah dalam kita bertemu lagi dalam renungan PKL. Kali ini adalah renungan hari kedua. Kita akan merenungkan mencintai Ekaristi dengan devosinya. Saat makan bersama di rumah, Sylvie yang duduk di kelas 2 SMA bertanya kepada bapaknya, "Pak, kok akan ada kongres Ekaristi keuskupan lagi ya? Seingatku beberapa tahun yang lalu juga sudah pernah ada kongres Ekaristi. Kok namanya kongres ya? Apa sama dengan kongres partai-partai itu ya?" Pak Stefanus menjawab, "Ya bedalah dengan kongres partai. Ini kan kongres Ekaristi. Ekaristi saja kan perayaan liturgi, jadi pasti beda. Tetapi Bapak tidak tahu persis sih. Kamu cari saja di Google, Sylvie." Sylvie yang langsung browsing di Google, tiba-tiba bilang ke keluarganya, "Oh, ya memang ada. Bahkan ada Kongres Ekaristi Internasional juga. Tahun 2020 ini di Budapest, Hongaria." Ayah dan ibunya cuma tersenyum sambil mengangguk-angguk. Keuskupan Agung Semarang memang akan mengadakan Kongres Ekaristi atau KEK. Ya, ini KEK yang keempat yang akan diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2020. Penyelenggaraan KEK setiap 4 tahun ini senantiasa dibarengkan dengan perhelatan Kongres Ekaristi Internasional yang tahun ini akan diadakan di Budapest, Hongaria, persisnya pada tanggal 13 sampai dengan 20 September tahun 2020. Perhelatan Kongres Ekaristi bukanlah sekedar acara rame-rame dengan biaya yang tidak sedikit, melainkan sebuah kegiatan devosi Ekaristi yang sangat dianjurkan oleh para paus. Kongres Ekaristi ini memang telah menjadi tradisi lama sejak tahun 1881. Hal itu dinyatakan oleh Paus Benediktus ke-16 dalam anjuran apostolik Sacramentum Caritatis, yaitu agar umat Katolik semakin mencintai dan memahami kasih Tuhan yang hadir secara istimewa dalam Ekaristi. Umat Katolik sudah sangat sadar pentingnya Ekaristi, tetapi masih begitu banyak umat Katolik yang belum menghayati kekayaan Ekaristi, termasuk terutama dalam devosi-devosi Ekaristi seperti adorasi Ekaristi, prosesi sakramen Maha Kudus, dan kongres Ekaristi. Kita sudah pergi ke misa setiap hari Minggu, tetapi mungkin banyak yang belum rajin berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang disampaikan dalam edaran dari Uskup Agung Semarang, bahwa kegiatan-kegiatan kegerejaan yang bisa atau potensial menimbulkan kerumunan itu akan ditiadakan atau ditunda atau di reschedule atau dijadwalkan ulang. Nah, KEK ini termasuk perhelatan besar Keuskupan Agung Semarang yang harus ditunda pelaksanaannya. Namun demikian, tidak ada jeleknya dalam renungan PKL ini kita berusaha untuk lebih tahu apa itu Kongres Ekaristi. Kongres berasal dari kata kongresus yang artinya adalah melangkah atau berjalan bersama-sama. Nah, di dalam Kongres Ekaristi itu terjadi satu pertemuan umat beriman dalam jumlah yang cukup besar memang. Mereka ini bersama-sama berusaha untuk memahami atau mendalami
kemudian merayakan dan menghayati Ekaristi. Untuk apa? Karena Ekaristi itu ternyata sangat kaya. Ekaristi itu memiliki begitu banyak aspek yang terkait dengan kehidupan. Ekaristi tidak hanya terkait dengan aspek liturgis dan teologis atau pastoral, tetapi juga ada aspek yuridis, aspek ekumenis, aspek spiritual, dan bahkan juga aspek sosial dan aspek kultural. Nah, dengan Kongres Ekaristi diharapkan umat akan semakin hidup ekaristis. Artinya apa? Artinya di dalam kehidupan sehari-hari umat semakin mengandalkan nilai-nilai Ekaristi di dalam pergaulannya. Dengan demikian, umat juga akan semakin siap untuk mentransformasikan nilai-nilai Ekaristi di dalam hidup bersama. Dan ini sesuai dengan fokus pastoral Keuskupan Agung Semarang, yaitu mengajak umat menjadi umat yang transformatif. Bapak Ibu, demikian renungan kali ini. Terpujilah nama Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin.